Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 31 Januari 2024. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, petugas gabungan Polda Sumatera Utara kembali menggerebek lokasi yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba dan perjudian. Dalam penggerebekan tersebut, sebanyak 15 orang diamankan dan setelah dilakukan tes urin, semuanya positif narkoba. Tim Satgas Gakum Narkoba Polda Sumatera Utara kembali menggerebek perkampungan di kawasan Kecamatan Medan Sunggal yang disinyalir sebagai tempat peredaran narkoba dan perjudian pada Senin sore. Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan sebanyak 15 orang diamankan, 2 diantaranya perempuan. Hadi menyebutkan bahwa setelah dilakukan tes urin, ke-15 orang tersebut positif menggunakan narkoba. Hadi menegaskan bahwa penindakan ini merupakan komitmen Polda Sumatera Utara dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara. Kemarin kembali melakukan penindakan dan juga sekaligus kita merobohkan barak-barak ataupun gubuk-gubuk yang selama ini dijadikan tempat penjualan narkotika, tempat penggunaan narkotika, dan juga tempat perjudian. Ini semua tidak lepas dari informasi yang selalu diberikan masyarakat kepada Polda Sumatera Utara dan kita komitmen untuk melakukan penindakan itu. Sementara itu, ke-15 orang ini dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan mendalam dan untuk barang bukti berupa mesin judi langsung dimusnahkan di lokasi yang disaksikan para warga sekitar. Ya, pemirsa, unit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menangkap 8 orang yang merupakan pelaku kejahatan jalanan yang kerap meresahkan masyarakat. Para pelaku yang ditangkap merupakan komplotan geng motor dan begal yang kerap beraksi di beberapa kota seperti di Kota Medan, Binjai, dan Kabupaten Langkat. Dalam aksinya, pelaku tidak segan melukai korbannya dengan senjata tajam untuk mengambil kendaraan bermotor yang dibawa korban. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan penangkapan para pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang telah menjadi korban pembegalan. Berdasarkan laporan itulah tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan para pelaku di tempat yang berbeda-beda. Dalam hasil pemeriksaan oleh petugas, komplotan geng motor dan begal ini telah 7 kali beraksi dan hasil kejahatan mereka digunakan untuk membeli narkoba. Mereka ditangkap di 2 tempat yang berbeda. Pertama, 6 orang diamankan oleh Polres Binjai dan 2 orang ini diamankan oleh Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Mereka telah melakukan lebih dari 5 kali tindak pidana dan mereka rata-rata berusia 19 tahun. Terhadap mereka saat ini dilakukan penyidikan dan penahanan di Polda Sumatera Utara dan Polres Binjai. Sementara itu, kini para pelaku telah ditahan di Polda Sumatera Utara dan Polres Binjai dan hasil tes urin semuanya positif narkoba. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Sebanyak 108 anggota geng motor digiring petugas ke Polsek Sunggal usai menghadiri pesta rakyat salah satu paslon. Polisi temukan 2 anggota geng motor membawa senjata tajam. Polisi mengambil tindakan terhadap iring-iringan geng motor yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum di Jalan Ring Road Medan kemarin. Anggota geng motor yang berhasil diamankan polisi diantaranya merupakan pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum. Polisi berhasil mengamankan sebanyak 108 orang dan 44 sepeda motor yang tidak dilengkapi dokumen. Dari 108 orang anggota geng motor, polisi menemukan 2 orang membawa senjata tajam. Seluruh anggota geng motor ini diamankan polisi saat iring-iringan usai mengikuti suatu kegiatan kampanye salah satu paslon. Untuk menindaklanjuti, polisi akan melakukan pemanggilan terhadap ketua kelompok geng motor ini dan panitia acara kampanye tersebut.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahalamarbun mengatakan bahwa 2 pelajar yang terbukti membawa senjata tajam akan mengikuti proses hukum. Kapolsek Sunggal berhasil mengamankan 144 sepeda motor yang setelah dilakukan pengecekan tidak dilengkapi dengan dokumen, dan juga mengamankan 108 geng motor dari 108 itu kita berhasil mengamankan 2 orang yang membawa sajam. Kita akan kenakan undang-undang darurat, undang-undang anak, dan kita juga akan memanggil panitia penyelenggara. Polsek Sunggal telah melakukan penilangan kepada sepeda motor milik anggota geng motor yang tidak memiliki dokumen lengkap, dan polisi memulangkan anggota geng motor ke daerahnya masing-masing, diantaranya adalah Kota Medan, Binjai, dan juga Langkat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Beberapa unit ruko di Jalan Lintas Sumatera, Kota Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel, ludes terbakar pada Selasa 30 Januari 2024. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20 WIB. Api diduga berasal dari ruko yang menjual kopi dan makanan. Namun karena sebagian material terbuat dari papan, sehingga api cepat membesar dan menjalar ke ruko yang berada di sampingnya. Dinas Pemadam Kebakaran Labuhan Batu Selatan mengerahkan 4 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Meski sedikit terhambat diakibatkan ramainya masyarakat serta lokasi tepat di pinggir jalan, akhirnya api dapat dikuasai dan dipadamkan. Dalam insiden kebakaran tersebut belum diketahui korban jiwa maupun kerugian material. Ya, pemirsa, 4 unit rumah warga di Desa Botolaka, Kabupaten Nias Utara hangus terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Peristiwa terbakarnya 4 unit rumah warga tersebut terjadi pada Selasa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat kemarin. Berdasarkan penuturan saksi mata di lokasi pertama, sekali api muncul dari bagian belakang dapur salah satu rumah. Api kemudian membesar hingga menjalar ke bagian rumah di sekitarnya. Ditambah tiupan angin kencang di lokasi mempercepat kondisi api sangat hebat hingga menghanguskan 4 unit rumah sekaligus yang kebanyakan terbuat dari kayu sehingga mudah terbakar. Warga setempat menyesali petugas pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Nias Utara tidak sigap datang ke lokasi saat peristiwa berlangsung. Sekitar jam 10 ya Pak, kelihatan api besar di rumah ini. Jadi saya lari-lari untuk mengkabari orang-orang yang warga di sini. Jadi sehingga kebakarannya, apinya sudah besar sekali dari di belakang. Dari dapur begitu ya? Dari dapur. Sementara itu, kini kondisi rumah yang hangus terbakar ini menyisakan puing-puing dan arang. Tidak ada korban jiwa, namun atas peristiwa ini telah menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Dalam kunjungan kerja ke Padang Lawas, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin disambut secara adat dengan memakaikan kain ulos godang. Kedatangan PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin ke Kabupaten Padang Lawas disambut secara adat masyarakat Tabaksel. Diulosi menggunakan kain ulos godang oleh PLT Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten Palas. Pemberian kain ulos godang ini merupakan suatu tradisi bagi masyarakat Padang Lawas pada saat kedatangan tamu kehormatan. Setelah diulosi, PJ Gubernur juga disambut dengan musik dan tarian adat. Sultan Parlindungan Hasibuan, Ketua Pemangku Adat Kabupaten Palas, menjelaskan bahwa ulos godang ini merupakan kain kebanggaan para raja-raja luar dan isinya biasanya diberikan kepada tamu kehormatan yang datang ke daerah Padang Lawas. Ulos godang ini adalah suatu kebanggaan bagi adat Kapuning Selatan, Padang Lawas. Raja-raja, semua raja-raja luar inilah termasuk kebanggaan. Berarti kalau kita mengasihkan, mengulusi namanya, itu penghargaan yang paling tinggi. Itulah tamu kita yang datang.
Dalam kunjungan kerja ke Padang Lawas, PJ Gubernur Sumatera Utara bertemu pimpinan kelompok tani sekaligus menyerahkan bantuan bibit padi, cabai, dan buah-buah. Dalam arahannya, PJ Gubernur Sumatera Utara meminta pemerintah Kabupaten Palas untuk serius mengatasi permasalahan stunting, mengingat kasus stunting di Balas masih cukup tinggi. Kemudian di bidang peternakan, pemerintah provinsi akan berupaya memberikan bantuan ternak sapi untuk mencukupi kebutuhan daging di Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan menetapkan pengurus PGRI Kota Medan yang mengarahkan guru untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden terbukti melanggar peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN. Komisioner Bawaslu Kota Medan Fahril Syahputra kemarin mengatakan Bawaslu Kota Medan telah memeriksa 6 orang yang terdapat dalam video viral tersebut dan memeriksa keaslian dari video yang diambil saat mengadakan konferensi PGRI 2024. Selain itu juga memeriksa 6 orang pelapor, saksi, serta berbagai bukti seperti notulen dan absensi rapat. Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu Kota Medan menyatakan rekaman tersebut benar terjadi, di mana salah satu oknum PGRI Kota Medan berinisial AY yang menjadi pembicara dalam video memberikan arahan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden. Bawaslu Kota Medan memutuskan kasus video tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang netralitas ASN. Dari hasil pengumpulan hasil alat klarifikasi, alat bukti yang kami kumpulkan seluruhnya, maka pada hari ini kami memutuskan bahwasannya terhadap 3 berkas. Yang pertama itu tentang temuan yang ditangani Bawaslu Kota Medan, kemudian 2 laporan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Sumut, yang dimana bahwasannya kasus video viral tersebut telah melanggar tentang peraturan dan perundang-undangan lainnya, yang dimana tentang netralitas ASN. Dan hari ini Bawaslu Kota Medan telah memutuskan dan akan merekomendasikannya ke KASN. Nantinya pihak Bawaslu Kota Medan akan memberikan rekomendasi hasil putusan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Kota Medan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi persiapan distribusi logistik dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Pemilu tahun 2024. Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bawaslu, PLN, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Toba. KPU Toba Sugar Fernando Sibarani meminta agar dalam menentukan lokasi penyimpanan logistik di kecamatan, hendaknya ada koordinasi antara camat, PPK, dan aparat keamanan. Syarat lokasi penyimpanan logistik di kecamatan diantaranya bebas banjir, mudah diakses oleh mobil transportasi besar. Sugar juga mengatakan rakor pengamanan dan distribusi logistik pemilu tahun 2024 di seluruh Kabupaten Toba ini bertujuan untuk menyamakan persepsi pengamanan dan pendistribusian logistik pemilu 2024 mendatang. Itu menyangkut soal bagaimana kesiapan kita, terutama juga dari stakeholder terkait dalam rangka untuk memfasilitasi pendistribusian logistik untuk daerah-daerah yang kita kategorikan sulit, salah satunya. Kemudian juga dalam rangka kesiapan kita baik di badan ad hoc dalam rangka mendukung kesiapan kita di lapangan seperti dari Dinas Kesehatan tadi disampaikan soal petugas kesehatan akan mendukung kegiatan kita. Lalu ada Kita menuju ke Kota Pematang Siantar, pemirsa, guna mensukseskan pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pematang Siantar melakukan simulasi pemungutan suara di halaman kantor KPUD Kota Pematang Siantar kemarin. Simulasi pemungutan suara ini diikuti seluruh penyelenggara pemilu, PPK, KPPS dari setiap kelurahan dan perwakilan masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami teknis pelaksanaan pemungutan suara pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Pada simulasi ini masing-masing peserta mempraktikkan langsung proses pemungutan suara, mulai dari pendaftaran di TPS, pencoblosan di bilik suara, memasukkan surat suara hingga menempelkan jari tangan ke tinta sebagai bukti tanda telah melakukan pencoblosan. Ketua KPUD Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Huta Barat mengatakan simulasi ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pada pelaksanaan pemilu mendatang agar berjalan lancar dan juga sukses. Untuk saat ini pesertanya kita dari PPK Kecamatan Kota Pematang Siantar, kemudian perwakilan TPS Kota Pematang Siantar, dan nantinya kawan-kawan yang hadir akan menyampaikan hasil ini ke teman-teman penyelenggara lainnya, baik itu TPS maupun KPPS di Kota Pematang Siantar. Sementara itu, pada simulasi pemungutan suara ini, para pemilih disabilitas pada saat pencoblosan di bilik suara diperbolehkan didampingi oleh keluarga maupun petugas KPPS. Namun sebelumnya terlebih dahulu menandatangani surat permohonan pendamping. Pemirsa, jelang pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat gencar melakukan perekaman EKTP ke sekolah dan juga pelosok desa. Perekaman ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung warga desa dan juga pemilih pemula. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sebanyak 11.000 orang lebih warga Langkat yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat harus bekerja ekstra keras dan harus jemput bola dengan cara mendatangi langsung warga Langkat dan para pemilih pemula untuk perekaman EKTP. Ditambah lagi akan masuknya tahun politik yang nantinya banyak para pemilih pemula untuk menggunakan hak suaranya. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena Kabupaten Langkat memiliki wilayah yang sangat luas. Salah satunya adalah dengan cara mendatangi masyarakat dan para pemilih pemula di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Langkat. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Siti Juliah, Kecamatan Secanggang, Erwindra mengatakan perekaman EKTP oleh Dinas Catpil dengan mendatangi sekolah merupakan hal yang sangat baik dan membantu para pemilih pemula agar tidak jauh-jauh datang ke kantor Catpil. Ya, menurut saya ini sangat menyenangkan dan sangat membantu ya bagi siswa-siswi kami yang harusnya susah-susah ke Catpil lagi, ini nggak payah lagi, ini sudah datangi ke sekolah kami ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya kepada seluruh tim Catpil yang mau mendata, merekam untuk pembuatan EKTP ini ke sekolah kami. Sementara itu, seorang siswa Mahasafani mengatakan sangat senang dan datangnya Dinas Catpil Kabupaten Langkat ke sekolah karena para siswa bisa memiliki EKTP tanpa harus bersusah payah dan gratis. Senang karena bisa berbagi ke yang belum bisa nanti ke depannya kan belum tentu ada orang yang datang ke sekolah-sekolah kami. Jadi bermanfaat juga tim-tim yang datang ke sini. Ingin, cuman belum cukup umur. Sekarang ini? Kelas 10, masih umurnya masih 15, saya 2006. Dan seterusnya. Perekaman kependudukan harus selesai pada bulan Februari mendatang guna mensukseskan pemilihan umum. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat harus bekerja dengan maksimal. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berencana akan menutup Medan Zoo untuk pembangunan pada bulan Februari mendatang. Bobi juga menyebutkan sudah mengantongi beberapa nama investor yang akan menangani Medan Zoo.
Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution menyebutkan pembangunan Medan Zoo akan dimulai pada bulan Februari mendatang. Namun Bobi enggan menjelaskan secara detail untuk tanggal kapan Medan Zoo akan ditutup sementara untuk dilakukan renovasi. Bobi juga mengungkapkan sudah mengantongi beberapa nama investor yang akan menangani Medan Zoo. Para investor ini telah masuk tahap finalisasi. Targetnya renovasi selesai di tahun ini. Bobi menjelaskan permasalahan Medan Zoo harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya sepenggal-sepenggal. Bantuan dana CSR dari perusahaan swasta sebenarnya bisa dilakukan, namun opsi tersebut menurutnya tidak bertahan lama, maka dari itu opsi investor dinilai lebih tepat untuk keselamatan satwa. Mudah-mudahan di bulan 1, bulan 2 ini nanti akan kita mulai untuk renovasinya, dan satwanya juga sudah kita sampaikan nanti baik itu ditempatkan di mana, diletakkan di mana, ditaruh di mana, siapa yang merawat sementara selama masa pekerjaan. Pemirsa, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan di pasar tradisional Kota Medan dalam sebulan terakhir. Kenaikan harga ini dipicu stok di gudang kosong. Jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya beras, minyak goreng, tepung, dan gula pasir. Salah seorang pedagang kelontong di Kota Medan, Reski, menjual beras eceran dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual dengan harga Rp13.000. Untuk beras jenis premium, 5 kg dijual dengan harga Rp75.000, sebelumnya Rp72.000. Ukuran 30 kg dijual Rp450.000, sebelumnya Rp440.000. Selain harga beras, bahan pokok lainnya yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng curah dengan harga Rp16.000 per kilogramnya. Sebelumnya dijual Rp14.000. Harga gula pasir dijual Rp18.000 per kilogramnya, sebelumnya Rp14.000. Sementara tepung dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya, sebelumnya Rp8.000. Nanya nih Pak, untuk harga bahan pokok ini apa aja naik Pak? Beras, minyak, gula, tepung 13, Sudahnya? 15, Terus untuk minyak sendiri per kilo berapa? 14, sekarang 16, Kalau gula? gula 14, sekarang 18. Terus ya. Itu lah beras yang per goni itu Pak, berapa tuh Pak naik Pak? Kalau yang 5 kilo naik 3.000 per goni. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tak kunjung diperbaiki, warga Martopotan, Kecamatan Sungai Kanan secara swadaya perbaiki jalan provinsi penghubung 2 Kabupaten Labuhan Batu, Padang Lawas. Perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Labusel dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dilakukan warga secara swadaya. Sebelumnya jalan lintas tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah, serta banyak terdapat lubang di badan jalan sehingga membahayakan pengendara, terutama saat melintas ruas jalan tersebut pada malam hari. Kondisi ini membuat warga berinisiatif untuk melakukan perbaikan jalan agar tidak ada lagi korban kecelakaan pengendara yang melintas. Salah seorang tokoh masyarakat lingkungan Martopotan, Panaluan Siregar, mengatakan perbaikan jalan provinsi tersebut sebab masyarakat peduli serta prihatin karena banyaknya terjadi kecelakaan, sehingga masyarakat mengambil inisiatif untuk bergotong royong memperbaiki jalan tersebut. Ini perbaikan jalan terkait apa ini Pak? Oh, ini terkait perbaikan jalan swadaya masyarakat peduli jalan yang rusak di wilayah kita, lingkungan Martopotan, Kecamatan Sungai Kanan. Saya prihatin melihat mobil-mobil truk yang lewat sehingga bergantian, bahkan ada yang terguling. Jadi saya mengambil kebijakan untuk bergotong royong dengan masyarakat setempat. Warga berharap kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan jalan lintas yang menghubungkan 2 kabupaten tersebut. Ya, pemirsa, berkurangnya kuota pupuk bersubsidi menimbulkan keresahan di kalangan para petani di Batubara karena pupuk dengan harga murah menjadi sulit didapatkan.
Suprianto, salah seorang petani di Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk 50 Batubara, mengaku dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir pupuk bersubsidi semakin sulit didapat. Kalaupun tersedia, jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanaman padi, para petani harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari harga pupuk bersubsidi. Hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi dan mengurangi keuntungan petani. Menurut Suprianto, saat ini pupuk bersubsidi yang tersedia hanya jenis urea dan Ponska, sedangkan pupuk jenis ZA dan SP36 sudah tidak lagi disubsidi. Ada 3 tahunan lah, 4 tahunan. Parah-parahnya kapan Pak? Tahun ini Pak? Ya udah mulai semenjak dikurangi itu ZA sama SP36 itu tak ada. Ya, terus tak ada. Yang ada cuman urea sama Ponska. Jadi solusinya Pak, petani Pak? Menggunakan pupuk apa Pak? Beli non subsidi, harganya selangit, mahal. Non subsidi, kalau pakai subsidi non subsidi, tak ada lagi untungnya petani. Tinggallah damennya. Sementara itu, adanya pengurangan kuota pupuk bersubsidi dibenarkan salah seorang pemilik kios pupuk bernama Hadma. Menurutnya, kuota pupuk bersubsidi untuk tahun 2024 ini berkurang hampir 50% dari tahun 2023. Sekarang tinggal 2 item, yaitu urea sama NPK Ponska. Kalau yang sudah tidak disubsidi? Yang tidak disubsidi SP36 sama ZA. Itu sejak kapan Pak? Sejak pertengahan 2022. Kalau untuk di Abang ini sendiri ada berapa kelompok tani dan berapa jumlah tani? Sekitar saya 20 kelompok tani, kurang lebih 350 petani ya. Itu mengatasinya Bang gimana pembagiannya Bang? Cara Ada Bang, pembagiannya ya kami ini kan lah Bang, biar kami cukup-cukupkan aja lah, biar merata dia, kami bagi. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion, selamat siang dan selamat beraktivitas.